Ada yang sakit ya, semoga kita doakan semoga yang sakit bisa segera sembuh dan bisa berangkat ke sekolah seperti biasanya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar materi apa? Ya, iya, kemarin kita sudah belajar Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang masih ingat Pancasila sebagai dasar negara itu apa? Ya. Iya benar. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai landasan pengatur, sebagai landasan atau pengatur penyelenggaraan suatu negara. Dari video yang sudah ditampilkan, Pancasila berperan sebagai pandangan hidup bangsa, maka dari itu sikap, perilaku, bahkan tindakan harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan setiap aktivitas harus didasari dan sesuai dengan cita-cita dari Pancasila. Seperti contoh dalam video yang sudah Mbak tayangkan tadi, termasuk sila keberapa? Mengapa termasuk sila keempat? Oke, masuk materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup atau disebut juga dengan filosofi hidup itu merupakan dasar atau pola pemikiran yang membentuk pendekatan seorang atau kelompok terhadap semua aspek dalam kehidupan. Hal ini bisa mencakup keyakinan, nilai, dan prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup. Kemudian pandangan hidup juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor apa saja? Faktor budaya, agama, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosial. Kemudian biasa bisa membacakan yang tadi. Pandangan itu kalau filosofi kehidupan memberikan arah dan makna seseorang. Ini membantu individu mencari makna semua peristiwa dan pengalaman yang dialami yang akan mengakibatkan hidup dan masyarakat. Jadi pandangan hidup sebagai filosofi kehidupan itu memberikan arah dan makna hidup seseorang. Kemudian PKL bisa membacakan yang ini. Dalam pandangan hidup positif, seseorang cenderung menjadi optimis, sabar, dan bersyukur dalam menghadapi tantangan kehidupan. Di sisi lain, pandangan hidup pesimis membuat seseorang cenderung putus asa, baik, melihat segala sesuatu. Dan untuk pandangan negatif, pandangan hidup mengajarkan peran penting dalam membentuk norma dan nilai dalam masyarakat. Iya, jadi dalam pandangan hidup positif itu seseorang cenderung lebih optimis, sabar, dan bersyukur dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Di sisi lain, pandangan hidup pesimis membuat seseorang cenderung putus asa dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif. Pandangan hidup memainkan peran penting dalam membentuk norma dan nilai dalam masyarakat. Selanjutnya, penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup mengajarkan kepercayaan pada Tuhan dan keagamaan yang sesuai dengan keyakinan termasuk sila berapa? Kemudian menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia setiap individu termasuk sila 2. Kemudian solidaritas antar anggota keluarga dan menjaga kerukunan itu termasuk sila berapa? 3. Oke, untuk membiasakan pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah termasuk sila ke-4. Kemudian memastikan semua anggota keluarga mendapatkan hak yang sama itu termasuk sila ke-5. Dari materi yang sudah dijelaskan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang membentuk 8 kelompok. Nanti ada tugas kelompok yang masing-masing
kelompok terdiri dari 4 siswa. Sekarang dicermati dulu LKPD-nya dan nanti Mbak suruh menganalisis yang ada di LKPD itu ada bacaan. Dan di lembar sebaliknya itu ada petunjuk kerja juga bisa dicermati, bisa dibaca. Sebelum mengerjakan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, bisa dikerjakan dari sekarang. Tadi kita sudah belajar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, pandangan hidup bangsa ini disebut juga dengan filosofi hidup. Kemudian tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan hidup bangsa. Yang pertama faktor kebudayaan, yang kedua agama, ketiga pengalaman, terus yang keempat pendidikan, yang kelima Oke, untuk pertemuan minggu depan, besok kita akan mempelajari materi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan